Saya sebenarnya gugup. Kenapa saya gugup? Bukan karena Mas Ganjar, tapi karena ada Rocky Gerung. Sulawesi itu adalah senternya dunia. Saya Karena bicara kalau- bukan ya. geologi, saya bicara ekologi, beda. Kan tadi bicara geologi Pak Ganjar, Pak Rocky ya. Rocky Gerung ini kan simbol orang Indonesia yang cerdas, ilmunya seluas gurun, tapi tidak ada satupun simbol yang sah kalau dia pernah belajar. Artinya tidak ada ijazahnya Pak. Tapi ilmunya seluas gurun. Jadi wajar kalau profesor seperti saya itu gugup. Nama saya Profesor Dr. Insinyur Jasrudin. Saya dosen Negeri Makassar. Bang Akbar ini mempersilahkan saya karena dulu saya uji waktu dia program doktor. Makanya dia takut sama saya. Baik. Poinnya Mas Ganjar adalah karena wakil presidennya itu orang hukum. Dia bahkan menjadi pendekar hukum bagi kita. Masalahnya adalah wakil presiden itu pelengkap penderita. Bahkan hari itu wakil presiden Mas Ganjar berdoa supaya presidennya mati. Supaya dia menjadi presiden. Pertanyaan saya adalah, apa yang Mas Ganjar akan lakukan supaya ahli hukum yang menjadi wakil presiden pelengkap penderita tadi itu bisa produktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Garda terdepan dari SDM suatu bangsa pasti ada pada tenaga pendidiknya. Tapi bagaimana Indonesia mau berkualitas pendidikannya jika gurunya, dosennya di bawah garis kemiskinan? Baik. Mas Ganjar, satu lagi Bu, tenang aja. Ini penting. Program apa yang beda, yang benar-benar menjadi problem solving untuk pengembangan SDM kita melalui tenaga kependidikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof. Oh, Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto, silakan. Saya kira pertanyaan saya ke Pak Mas Rocky ya. Selama ini kan Mas Rocky mengkritisi dan tidak pernah dikritik ya. Tidak apa-apa, kita kan ini menyangkut paradigma. Yang pertama Mas Rocky, saya kira Sulawesi itu tidak hanya dari Australia. Dari simulasi geologi, lengan-lengan Sulawesi kita ada 4 lengan. Ke selatan itu tetap, ini ada di teman-teman ahli geologi. Yang tenggara itu dari Australia, itu benar, hanya di Tenggara, lengan Tenggara. Lengan Sulawesi Tengah itu berasal dari Polinesia. Dan lengan utara itu berasal dari dekat Jepang. Jadi kalau dilihat dari peristiwa geologi, Sulawesi itu adalah senternya dunia. Saya Karena bicara kalau- bukan ya. geologi, saya bicara ekologi, beda. Kan tadi bicara geologi Pak Ganjar, Pak Rocky ya. Jadi itu dulu. Mohon Artinya ya potensi Sulawesi luar biasa. Dan secara ekopolitik tadi, maka dengan itu kenapa orang Sulawesi itu terbuka? Karena sumbernya dari yang putih-putih, yang hitam-hitam itu dari Sulawesi Tenggara. Itu dari Australia. Yang putih-putih di Sulawesi Utara. Tadi bicara tentang itu, jadi bukan hanya dari Australia. Yang kedua tentang IKN. IKN ini jangan dilihat selalu menyangkut negatifnya. Kalau kita lihat dari data geologi, Jawa itu mengalami demolish selama 200-300 tahun. Kita punya sekitar 23, ini kan mengenai data Pak Rocky. Ya. Jadi sebenarnya, ya, nggak apa-apa, ini kan menarik ya. Jadi Pak Rocky, saya punya data soal itu. Tentang epicentrum, gempa, dan semua mall disaster. Itu ada di Jawa. Jadi pemindahan ibu kota itu sejak zaman Soekarno. Dan kalau kita tidak pindah, ini masa demolish. Terakhir itu 1722, itu gempa terbesar. 1883, Ya. vulkano terbesar. Pak Izin, Dhani, Ya. nih, bentar. Saya kembalikan ke Ya. laptopnya. Ya. Pak Dhani, tentu saja kami menghormati Anda mau merespon Ya. Pak Rocky, tapi
apa namanya itu narasumber utamanya Oke. adalah Pak Ganjar. Oke. Diarahkan Jadi, ke sini. enggak, ini sekalian apa namanya beliau. Jadi IKN adalah penyelamatan Indonesia dan ini sudah jadi undang-undang. Jadi saya sepakat dengan Mas Ganjar bahwa kalau sudah undang-undang kita tinggal lanjutkan. Saya ingin sebenarnya mencerdaskan teman-teman bahwa opini dan paradigma, beliau kan tadi menyatakan paradigma. Ini harus juga ada paradigma yang berbeda. Tidak apa-apa Anda tidak sepakat dengan paradigma saya. Tapi sesungguhnya IKN itu adalah ide yang sangat baik dan harus dilanjutkan. Dan yang kedua, Sulawesi adalah bagian yang terbaik dari Indonesia yang harus menjadi bahagian penting. Dia huruf K. K itu adalah key, the key Oke. of war. Kira-kira Baik, seperti itu. terima kasih. kasih Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Mas Ganjar, karena pertanyaannya Anda adalah pengantinnya, Mas Ganjar disilakan. Rok, mohon kembali ke panggung Rok. Iya. Langsung direspon saja Mas, Ya, 3 pertanyaan yang dari bawah. nggak apa-apa. Memang suasananya jadi anget gitu ya. Baik. Tadi siapa ya? Putri ya? Putri. Putri. 7,99 juta pengangguran, ada desa, ada kota, dan tidak keluar negeri. Putri minta maaf ya. Ini pertanyaannya bagus. Tapi saya mau jawab yang terakhir. Keluar negeri nggak apa-apa kok. Keluar negeri nggak apa-apa. Kemarin kami bicara dengan kementerian, dengan dinas, dengan masyarakat. Mereka mau juga kok keluar negeri. Tapi yang dikirim adalah skilled labor. Siapkan itu. Dan itu adalah vocational school yang mesti kita siapkan. Jadi tidak apa-apa. Filipina juga melakukan itu, nggak apa-apa. Tiongkok waktu itu juga melakukan, tidak apa-apa. Tapi yang dikirim adalah skilled labor. Tapi bagaimana kemudian menciptakan lapangan kerja? Ini pertanyaan yang saya suka. Yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Ada 2. Menarik investor masuk, dan kemudian orang bekerja di situ. Tugas kami, tadi Prof bilang SDM-nya kurang baik, maka disiapkan SDM-nya baik untuk menjemput itu. Dan desain itu ada. Desain itu ada. Tapi, seandainya itu tidak mencukupi, apakah kemudian kita diam? Tentu tidak. Yang kedua adalah menciptakan entrepreneur. Dan kita masih sangat kurang jumlah entrepreneur yang ada. Maka tadi saya katakan 3. Ya Putri Ana tadi. 1 terkait dengan kira-kira menyiapkan anak-anak muda kita dengan bakat-bakat dan talentanya agar kemudian dia bisa bekerja sesuai yang dia minati. Didampingi, dilatih. Yang kedua, nanti akan ada problem yang saya sampaikan tadi, akses permodalan. Tadi saya belum cerita. Suatu ketika ada KUR yang bisa dipakai untuk usaha kecil dan mikro. Bapak Ibu tahu, KUR itu saat itu bunganya 12%. Nggak mungkin bisa kompetisi. Akhirnya nggak laku. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan saya ketika masih jadi gubernur. Apa yang bisa kita lakukan? Pak Ganjar bisa kasih terobosan. Oke, saya mau akses untuk mereka, startup, kelompok perempuan, kelompok marginal, mahasiswa yang sudah berusaha, dikasih modal. Tapi dengan suku bunga segitu nggak mungkin. Kami bicara dengan OJK, kami ngomong dengan OJK, dan akhirnya kami bisa mendapatkan suku bunga 7%. Ya, mereka kita kasih modal, kita kasih dampingan. Akses perbankan. Baru kemudian pendampingan tadi dengan training-training pelatihan, digital ekonomi, packaging, manajemen, itu yang kita lakukan. Jadi menciptakan tenaga kerjanya bukan kemudian mereka harus menjadi pegawai, menjadi buruh saja. Tapi mereka bisa menjadi entrepreneur yang kita fasilitasi. Yang menarik adalah pada saat itu kami berdiskusi dengan Pak Presiden, dengan beberapa menteri, dan penurunan suku bunga dari 12 ke 9 itu dirilis di Jawa Tengah. Maka sebelum itu saya sampaikan, Pak nanti katanya ada mau statement rilis suku bunga dari 12 ke 7%, Pak. Oh iya, kurnya kita turunkan. Agar ini menjadi accessible ke masyarakat. Oke, bagus, Pak. Pak, saya sudah punya yang 7%, Pak. Saya sudah punya yang 7%. Dan sekarang,
mereka turun 7% kurnya, dan akhirnya sampai 6%. Itulah permodalan yang bisa. Tapi berhenti sampai di situ? Oh tidak. Tidak. Kami mengembangkan Basnas, zakat infak sodako, dari keumatan. Dan kemudian apa? Mereka yang ingin menjadi pengusaha, kita fasilitasi dengan menggunakan sumber itu. Dan itu bisa. Ini contoh bagaimana data BPS mesti kita respon. Mudah-mudahan statement saya ini jelas dan crystal clear. Sehingga nanti siapapun boleh tinggal pendidikan yang baik. Maka sepakat saya. Suatu ketika saya ditanya Pak Renat Kasali soal pendidikan dan nasib guru. Lalu ditanya, persis Prof. Tapi kalau guru kita nasibnya begini bagaimana? Waktu itu ngobrol aja diskusi. Ya saya membayangkan aja Pak, kalau guru bisa masuk pertama bergaji 10 juta saja. Orang-orang yang hebat ini kita harapkan mau menjadi guru karena ideologis dan karena keprihatinan yang itu. Kedua, ketika akses pendidikan jauh lebih mudah termasuk di remote area, maka anak-anak berbakat dari ujung-ujung gunung pun, dari remote area pun akan bisa mendapatkan itu. Ketiga, kita punya APBN, kita punya LPDP. Kita ada kebijakan tax deduction yang semuanya bisa dimasukkan gitu. Persoalannya, siapa yang mengkonsolidasikan ini? Saya ditanya oleh seorang mahasiswa yang sangat kritis. Udah Pak Ganjar nggak usah mikir yang gede-gede gitu. Pak Ganjar aja waktu itu bagaimana? Saya kasih simpel. Dengan berbasis pada kekuatan APBD yang saya miliki. Ingat gak waktu undang-undang otonomi daerah diberikan? Maka guru-guru yang bergaji 300.000 itu Pak, yang diberikan per 3 bulan itu Pak, begitu kewenangan masuk ke saya, mereka saya pastikan kamu semuanya di kabupaten masing-masing, mulai hari ini seluruh pendapatanmu berbasis UMK. Dok. Dari 300.000 Pak, menjadi 1,2 Pak, menjadi 1,5 sesuai dengan UMK, bahkan ada yang 2,4. Hanya butuh komitmen. Maka kalau kemudian kita merancang yang baik, insentif yang baik, penilaian yang baik, bukan tidak mungkin itu dilakukan, maka SDM harus menjadi prioritas untuk kita mengembangkan. Ingat, 13 tahun ke depan kita mengalami situasi bonus demografi. Mau kita kelola SDM-nya dengan baik atau menjadi malapetaka. Dan inilah konsepsi dasar yang kita berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua dan membantu saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Mas? Pertanyaan Pak Prof tadi? Sudah. Mas, sudah. Oke, Langsung, sekarang Mas, kita tersambung dengan Mas, saya paham, kita punya waktu Prof. Saya ambil alih kendali. Oke, sekarang ke... Oh satu lagi, sorry. Soal Wapres. SDM. Wapres. Ya, Bapak nonton percakapan saya di televisi Pak. Dengan kick kontroversi. Itu disampaikan. Kalau seorang wapres seperti Pak Mahfud punya integritas, bagus, Menko aja berani eksekusi Pak. Dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi dan dia membantu saya, lebih baik Pak. Pak Wapres kita tugaskan untuk melakukan itu agar reformasi berjalan. Clear? oke. Terima kasih. Baik, Bang Akbar dan juga Mas Ganjar, selain audiens yang di sini, kita juga menampung aspirasi dari masyarakat secara virtual. Jadi akan ada pertanyaan yang akan disampaikan langsung. Ini kita ke Bone terlebih dahulu ya. Kita ke Bone dulu. Dari Bone itu ada Ibu Febri. Silakan langsung Febri dari Bone. Jangan panjang-panjang karena ini sudah penambahan waktu. Oh, Mas Febri, singkat ya. Ya. Mas Febri, Mas singkat Febri. dan langsung ya pertanyaannya ya. Ya, Siap, ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Febri dari Bone, salah satu pemuda dari Bone Sulawesi Selatan juga. Singkat saja pertanyaan kepada Capres Ganjar. Selamat datang di Kota Daeng, Kota Makassar, Bapak Ganjar, Capres Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan ya terkait dinamika politik yang kian memanas ini, Pak Ganjar, bahwasanya
dari hari ke hari kita melihat betul bahwa di dalam politik tidak ada yang abadi, ya. Hanya kepentinganlah yang abadi, karena yang dulu jadi kawan sekarang jadi lawan, seperti itu. Kemudian saya juga ingin menanyakan secara pribadi mengenai Pak Ganjar, bagaimana kemudian proses politik yang terjadi sekarang ini, seperti misalnya bagaimana Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah yang disebut MKMK layak yang mengubah konstitusi, mengubah sebuah undang-undang, sehingga ini yang saya bilang bagaimana tanggapannya terkait perubahan seperti itu yang memicu adanya dinasti politik atau politik dinasti. Oke. Ya. Oke, ya kita Baik. tangkap. Ya, Terima kasih Febri. ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Kemudian Udah cukup ya, cukup. Terima Febri, kasih. cukup ya. Singkat Sekarang saja. kita berpindah ke Bulukumba. Bulukumba. Dari Bulukumba, Bulukumba silakan. ini 170 km dari sini, Mas Ganjar. Dan di sana ada sebuah pantai yang sangat indah bernama Tanjung Bira. Silakan, Silakan. Bulukumba. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ganjar. Saya panggilnya Mas Ganjar kali. Assalamualaikum Mas Ganjar. Saya Ahmad Iswar, saya profesional human capital, latar belakang saya human capital, Pak Ganjar, dari Bulukumba. Pertanyaan saya Pak Ganjar. tar dulu. Siapa namanya? Ahmad Ahmad. Iswar. Kenapa jembatan Golden Bridge di San Francisco di latarmu bukan Tanjung Bira? Di Zoom saya Iya. default. Oke, Pak Akbar. oke, lanjut. Oke, baik Pak Ganjar. Pertanyaan saya, bagaimana model kebijakan yang akan diterapkan terhadap ekonomi Indonesia, khususnya dalam kebijakan utang luar negeri dan investasi, yang tentu kita tahu bahwa utang dan investasi ini menjadi alat tawar untuk intervensi kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat biasanya. Oke. Jadi mungkin poin saya di situ, apalagi kita sudah tahu bahwa Indonesia nanti di 2045 punya bonus demografi. Jangan sampai statistik sekarang saja baik 29 juta udah berutang. Kira-kira bagaimana strategi Pak Ganjar ke depan? Baik, terima sebagai kasih. Presiden jika dapat mandat. Terima kasih. Oke, Terima kasih Mas Iswar. Baik. Silakan langsung direspon. monggo Mas Ganjar. silakan Pak Ganjar. 2 pertanyaan via Zoom. Itu ibu enggak? Ada wajahnya ibu itu? Ada wajahnya. Mau sekalian enggak? Siapa? Itu ada wajah ibu itu? Bukan. Ibu Hadijah di mana? Ibu Hadijah di Dari? Makassar. Makassar. Makassar, oke sekalian. Satu ya, terakhir. sekalian ya, tapi tidak panjang-panjang. Singkat Ibu Hadijah. Ya, terima kasih untuk Pak Ganjar, Capres nomor 3. Selamat datang di Kota Daeng, Pak. Saya langsung saja, gini Pak, saya ini sebagai perempuan ini galau. Kenapa saya galau? Karena selalu ada keterwakilan perempuan. Sementara laki-laki tidak ada keterwakilan. Nah, menurut data BPS, tahun 2023, penduduk Indonesia 275,7 juta jiwa. Terdiri dari laki-laki 139,3 dan perempuan 136,3. Nah, ini kan bedanya tipis sekali, tetapi dalam setiap selalu ada keterwakilan perempuan. Untuk saat ini 30%. Nah, apakah Bapak pada saat menjadi presiden bisa menghilangkan yang namanya keterwakilan, Pak? Karena laki-laki dan perempuan sekarang sama. Perlu Bapak ketahui bahwa perempuan dulu selalu dikatakan tulang rusuk. Sekarang ini bukan lagi tulang rusuk, Pak, tapi tulang punggung. Perempuan sekarang sudah jadi tulang punggung. Nah, yang kedua, Satu saja cukup mohon Ibu. izin, Pak, yang kedua, sekiranya Bapak jadi presiden untuk 2024, apakah moda kereta api itu bisa dituntaskan, Pak? Jangan hanya sampai di Baru, hanya Maros sampai di Baru. Nah, bisakah seperti daerah Jawa? Sekiranya bisa sampai ke Palopo, Pak, karena ke Palopo itu kampung saya. Terima kasih. Oke. Iya, oke. Terima kasih Ibu Ya. Hatijah. Monggo Silakan. silakan Mas. Direspon Mas. Ya, terima kasih. Febri tadi menyampaikan yang ada kepentingan abadi dalam politik. Ya, itulah realitas politik, Feb. Maka ada sikap yang mesti ditelurkan, dimunculkan, diedukasi kepada publik. Kalau kalian mau ke politik, berproseslah. Kalau mengambil sikap, ambillah sikap yang tegas.
Maka kalau sikap tegas, konsisten, istiqomah, itu berat. Itu berat. Maka Feb, bagaimana pragmatisme muncul? Yaitu dipertontonkan. Maka peran partai politik sebenarnya juga ada satu, namanya pendidikan politik. Kalau itu tidak pernah dilakukan pendidikan politik, maka semua pragmatis. Siapapun bisa seolah-olah itu menjadi hak. Oke, itu hak, tapi berproses. Ada semacam meritokrasi dalam partai politik dan itu kewajiban partai politik. Maka kalau tidak, kan kejadian. Si A mau pasangan dengan si B, udah lama pacaran, nggak kawin-kawin. Iya kan? Kemudian ini pindah ke sini, yang ini pacarannya nggak jadi. Kemudian dia pindah ke sana. Itu sebuah pertunjukan saja. Dan itu sebuah pendidikan, dan semua kan bisa menilai itu. Maaf, saya tidak melakukan itu. Yang kedua, Pak Ahmad ya tadi ya, utang dan investasi tadi sebenarnya sedikit sudah kita sampaikan. Kalau kita punya kemampuan sendiri, maka yang kita lakukan adalah dengan APBN, dengan membawa para investor nasional. Ada sebuah kebijakan yang kami pernah diskusikan. Ketika mereka mau masuk, wajib hukumnya menggandeng yang lokal. Ketika kemudian belum terjadi. Selebihnya apa? Negosiasi. Kalau kita tidak negosiasi, pasti kita kalah terus-menerus. Dengan segala kepentingan yang ada. Nikel umpama kemarin di challenge oke. Saya apresiasi Pak Jokowi waktu itu. Betul, saya apresiasi karena bertahan. Di WTO kalah kita upayakan terus, tapi smelter down streaming dilakukan terus-menerus, kita nggak menyerah. Untuk apa? Agar kita kemudian punya yang dasar-dasar ini. Kita mampu punya satu kekuatan yang bisa menjadi birgen untuk dunia internasional. Ini salah satu contoh. Padahal kalau hilirisasi itu bisa kita lakukan, ini sumber daya alam loh ya, mineral. Terus kemudian kelautan maritim kita lakukan, perkebunan kita lakukan, industri digital juga kita lakukan. Betapa kemudian hilirisasi itu akan membuka ruang lebih banyak orang untuk bisa bekerja. Ini contoh saja. Maka investasi ketika kita punya kemampuan sendiri, ya lakukanlah. Punya kita sendiri. Afirmasi saya katakan dan perlu tindakan. Bu Atijah tadi menyampaikan, Bu mohon maaf Bu, dalam konteks kesetaraan, kalau perempuan laki-laki tidak ada aturan minimum 30%, Bu, itu repot. Itu repot. Itulah namanya affirmative action. Maka saya katakan di depan, kalau itu tidak, nanti tertinggal. Kalau tertinggal, stigma-stigma yang masuk, maaf. Perempuan selalu dikatakan ini domestifikasi, ya udah kamu di belakang saja. Kamu belum saatnya, maka nggak akan terjadi. Dan 30% itu ada teori politiknya gitu. Karena itulah yang akan bisa mempengaruhi suara dan kebijakan. Jadi jangan dihilangkan Bu. Justru itulah yang membuat nanti proses penyetaraannya itu akan makin baik. Dan sekarang sudah menunjukkan. Ini Bu, kali ini kita berbeda Bu. Saya yang akan melakukan afirmasi, terus menerus. Agar lebih banyak perempuan untuk bisa nongol. Jadi kebijakan yang paling sederhana, Bu, sederhana. Ketika memilih calon kira-kira, ini pengalaman saya. Waktu jadi gubernur ada 2 kandidat calon kepala dinas. Sama-sama nilainya, kita pilih perempuan Bu. Itu afirmasi Bu. Keputusan yang diambil. Agar kemudian dia bisa mengerti apa yang kemudian mesti diputuskan, mesti dilakukan berdasarkan kodrat dirinya sebagai seorang perempuan. Sehingga itu bisa mewakili. Ibu hamil, anak-anak, KDRT, ya enggak? Itu yang mesti dilakukan. Ya. Dan apalagi ya tadi ya terakhir? Itu aja. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan Aplaus dulu yang sekali meriah. lagi untuk calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.